Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Bapak Vinsa Adi Pratama selaku dosen mata kuliah AIK 3 Kemuhammadiyahan yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi singkat mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tasjid. Berbicara tentang Muhammadiyah tidak terlepas dari apa sih itu Muhammadiyah dan apa sih itu gerakan Muhammadiyah. Sedikit pengantar dari saya mengenai Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Gerakan ini lahir dari semangat untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai praktik yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta untuk membawa umat Islam menuju kemajuan dalam berbagai aspek. Muhammadiyah dalam hal ini juga memiliki sebuah tujuan. Tujuan utama Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Gerakan ini dikenal dengan pendekatan islah atau pembaharuan, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Nah, teman-teman sekalian, Muhammadiyah juga tidak hanya berbicara tentang dakwah di masjid, tetapi juga membangun amal usaha, mendirikan ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, hingga seperti lembaga keuangan syariah. Nah, tentu saja hal ini menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya dalam ibadah, konteksnya ibadah ritual semata, tapi juga dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Di dalam hal gerakan Muhammadiyah juga aktif dalam penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan, dan juga pembelaan terhadap kaum lemah. Semua ini menunjukkan bahwa Islam yang berkemajuan adalah Islam yang membangun peradaban, mencintai ilmu, dan menebar manfaat bagi sesama. Ya, baik, memasuki inti materi saya yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tasydid menjadi semangat Muhammadiyah dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang akan selalu diimplementasikan ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Semangat Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang sejak awal kelahirnya itu telah menampilkan watak pembaharuan atau tasydid dan pemurnian atau tajrid. Tentu saja dua istilah ini sangat penting dalam memahami jati diri Muhammadiyah itu sendiri. Karena sebagai gerakan dakwah yang berorientasi pada pemurnian akidah serta pembaruan sosial. Nah, untuk itu marilah kita harus mengerti apa sih yang dinamakan tajrid dan tasydid itu sendiri. Nah, kalau tajrid yang berarti pemurnian, yaitu adalah suatu kegiatan membersihkan ajaran Islam dari unsur-unsur seperti syirik, khurafat, bid'ah, dan tahayul. Dulu
Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu sendiri, sangat menekankan bahwa umat Islam itu harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang murni. Supaya apa? Supaya praktik-praktik budaya lokal yang menyimpang itu bisa diluruskan kembali. Lalu kemudian kita berbicara mengenai tajdid. Tajdid berarti adalah sebuah pembaharuan, yaitu upaya untuk membangkitkan dan membangun peradaban umat Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kalau pembaharuan ini tidak berarti meninggalkan ajaran Islam, akan tetapi justru malah mengaktualisasikannya ke dalam konteks kekinian, dalam sebuah pendidikan, kesehatan, bahkan ekonomi, hingga malah di dalam teknologi. Melalui amal usahanya, Muhammadiyah menunjukkan tajdid dengan mendirikan sekolah-sekolah modern, rumah sakit Islami, universitas, dan lembaga sosial lainnya. Semuanya dikelola dengan prinsip Islam yang progresif. Kemudian melalui gerakan dakwahnya, Muhammadiyah itu terus menegakkan tauhid yang murni, menjauhi sinkretisme, dan menyuruhkan pemahaman agama yang rasional berlandaskan dalil-dalil yang ada di dalam Islam itu sendiri. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, watak tajrid dan tajdid inilah yang menjadikan Muhammadiyah itu terus relevan dan maju di tengah-tengah dinamika zaman yang sekarang ini. Muhammadiyah juga tidak kaku, tapi juga tidak lepas dari sebuah prinsip. Tidak anti modernitas, tapi juga tidak hanyut di dalam arus budaya yang merusak. Sehingga tujuan utama di dalam Muhammadiyah akan tetap eksis sampai kapanpun. Berbicara tentang tajrid dan tajdid, hal ini tentu saja memiliki sebuah model penerapannya. Nah, model penerapan tajrid dan tajdid dalam Muhammadiyah adalah memiliki sebuah kerangka dasar pemikiran di dalam gerakan Muhammadiyah dalam memahami, mengamalkan, dan mengembangkan Islam itu sendiri. Model-model ini menjadi ciri khas gerakan Islam yang berkemajuan, yang digagas oleh pendiri Muhammadiyah itu sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, model tajrid ini atau pemurnian ajaran Islam berasal dari kata tajrid, itu berasal dari kata jarada yang berarti memisahkan atau membersihkan sesuatu dari unsur-unsur asing. Atau dalam konteks Muhammadiyah adalah tajrid itu adalah usaha untuk membersihkan ajaran Islam dari hal-hal yang tidak bersumber dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Bentuk praktik tajrid Muhammadiyah itu adalah yang pertama, memurnikan akidah dengan cara menolak praktik syirik, takhayul, bid'ah, dan kurafat. Yang kedua adalah ibadah sesuai dalil. Jadi kita harus beribadah berlandaskan dalil yang sahih. Jika tidak ada dalil, ya maka harus ditinggalkan. Yang ketiga adalah menolak sinkretisme, yaitu menolak campuran antara ajaran Islam dengan budaya lokal yang memang pada dasarnya menyimpang dari tauhid itu sendiri. Nah, model tajdid juga yang berarti adalah pembaruan atau pemikiran dan praktik sosial. Tajdid itu berarti pembaruan atau reformasi. Di dalam memahami dan mengaktualisasikan ajaran Islam agar tetap relevan dengan zaman, maka Muhammadiyah tidak mengubah ajaran Islam, tapi menghidupkan kembali semangat ajaran Islam itu sendiri dalam konteks kehidupan yang modern ini. Bentuk-bentuk praktik tajdid di Muhammadiyah yang pertama adalah modernisasi pendidikan. Dalam hal ini Muhammadiyah tentu saja mendirikan sekolah, madrasah, universitas yang memadukan antara ilmu agama dan sains,
Yang kedua, Muhammadiyah juga melakukan pemberdayaan sosial dengan cara mendirikan rumah sakit, panti asuhan, layanan kebencanaan seperti MDMC, dan koperasi syariah yang selalu membantu dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, Muhammadiyah juga melakukan pengembangan pemikiran Islam dengan cara melalui majelis tarjih dan tasdid. Muhammadiyah juga aktif melakukan ijtihad kolektif untuk menjawab persoalan kontemporer seperti fikih lingkungan, fikih difabel, dan lain sebagainya untuk menjawab kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Nah, inilah model tajrid dan tajdid Muhammadiyah yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam yang berkemajuan, yang selalu menjaga kemurnian ajaran Islam itu sendiri, sekaligus juga mendorong kemajuan umat dalam bidang pendidikan, baik itu dalam pendidikan, sosial, dan peradaban. Nah, inilah yang menjadikan Muhammadiyah itu sangat relevan, sangat dinamis, dan juga berpengaruh di tengah perubahan zaman yang ada. Nah, kemudian Muhammadiyah juga memiliki model gerakan keagamaan yang diterapkan dalam kehidupan bersosial, diantaranya yaitu yang pertama adalah gerakan keagamaan Muhammadiyah yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi segala ajaran dan praktik keagamaan Muhammadiyah itu pada dasarnya berlandaskan dalil yang sahih, bukan suatu tradisi atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, yang kedua adalah gerakan keagamaan yang berwatak tajrid atau pemurnian. Tentu saja memurnikan ajaran Islam dari syirik, bid'ah, dan khurafat dan tahayul, serta melakukan ibadah yang dilakukan sesuai contoh dari Rasulullah SAW tanpa tambahan ritual yang tidak berdasar. Nah, yang ketiga, gerakan keagamaan yang berwatak tajdid atau pembaruan. Nah, hal ini menyesuaikan ajaran Islam dengan tuntutan zaman modern melalui ijtihad dan inovasi, serta mendorong juga kemajuan di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan dan kesehatan. Gerakan yang keempat adalah gerakan keagamaan yang menjadikan amal usaha sebagai dakwah sosial. Nah, Muhammadiyah juga mengembangkan dakwah melalui sekolah, rumah sakit, universitas, panti asuhan, lembaga zakat, serta Islam itu sendiri dipraktikkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekedar di dalam sebuah ceramah saja. Yang terakhir adalah berorientasi kepada Islam yang berkemajuan. Nah, Muhammadiyah itu sendiri mendorong kemajuan ilmu pengetahuan itu berdasarkan keadilan sosial dan akhlak yang mulia, dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk kebaikan umat Islam. Jadi model gerakan keagamaan Muhammadiyah adalah Islam yang murni dan dinamis, dengan cara menjaga kemurnian ajaran Islam sambil terus melakukan pembaharuan demi kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa. Muhammadiyah juga memiliki makna gerakan keagamaan yang diantaranya berfokus di beberapa aspek seperti gerakan dakwah Islam, gerakan tajrid dan tajdid, gerakan Islam yang berkemajuan, gerakan sosial yang praktis, dan juga gerakan modernis. Jadi makna gerakan keagamaan Muhammadiyah adalah Islam yang murni, yang maju dan membebaskan, yang tidak hanya berbicara soal ibadah pribadi, namun juga menjawab persoalan tentang umat dan membangun peradaban yang secara nyata. Baik, sekarang kita menuju gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Dahulu Muhammadiyah pada 100 tahun pertama, Muhammadiyah telah menjalankan tajdid melalui pemurnian akidah dan ibadah, mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya, membangun sistem dakwah yang terorganisir dan terukur. Nah, kemudian gerakan tajdid 100 tahun kedua memasuki abad kedua,
Tasdid Muhammadiyah mengalami perluasan misi, diantaranya adalah yang pertama, transformasi digital dan teknologi. Dalam hal ini Muhammadiyah aktif merespon tantangan era digital. Tasdid kini menyentuh memanfaatkan teknologi dalam dakwah, pendidikan, dan manajemen organisasi. Yang kedua adalah isu kemanusiaan global dan lingkungan. Muhammadiyah juga tidak lagi fokusnya hanya pada permasalahan lokal saja, tapi juga di regional dan bahkan global. Isu-isu seperti perdamaian dunia, keadilan sosial, dan krisis lingkungan kini menjadi bagian dari misi Tasdid Muhammadiyah itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah penguatan ideologi Islam yang berkemajuan. Nah, Islam yang inklusif, rasional, toleran, dan berkemajuan menjadi wajah Islam yang ditawarkan Muhammadiyah kepada dunia. Yang keempat adalah kemandirian ekonomi umat. Nah, Muhammadiyah juga menyasar pada pembaharuan sistem ekonomi umat, di mana agar tidak tergantung dan menjadi kuat secara finansial serta mandiri. Nah, memasuki abad kedua ini, setelah dulu satu abad berdirinya pada tahun 1912, Muhammadiyah itu memperkuat identitasnya dengan gerakan tasdid atau pembaharuan. Pada fase ini tidak hanya melanjutkan warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi juga merespon tantangan baru dunia modern, yaitu globalisasi, digitalisasi, krisis moral, hingga kerusakan lingkungan. Ada beberapa ciri-ciri gerakan tasdid Muhammadiyah, diantaranya yang pertama adalah tasdid dalam pemikiran dan keislaman. Yang kedua adalah tasdid dalam pendidikan. Yang ketiga, tasdid dalam gerakan sosial. Yang keempat adalah tasdid dalam ekonomi. Yang kelima adalah tasdid dalam dakwah digital. Jadi inti fokus strategis di dalam Muhammadiyah abad kedua terjadi pada Muktamar ke-48 pada tahun 2022 yang menghasilkan upaya-upaya. Yang pertama adalah memperkuat Islam. Yang kedua adalah penguatan peran global Muhammadiyah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan teknologi. Yang keempat adalah pemberdayaan umat dan keadilan sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerakan tasdid Muhammadiyah pada 100 tahun kedua adalah pembaharuan yang lebih luas, multidimensi, dan kontekstual. Muhammadiyah juga tidak hanya memurnikan ajaran, tetapi juga membangun peradaban modern berbasis nilai Islam untuk menjawab tantangan zaman. Jadi dapat disimpulkan makna dari inti materi ini bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam berkemajuan yang berpijak pada pemurnian tajrid dan pembaharuan tasdid, serta juga terus beradaptasi dan memberikan solusi atas persoalan umat dan bangsa secara kontekstual dan berkemajuan dari masa ke masa. Ya, itulah tadi sedikit penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.